Nah, kita kali ini akan membahas tentang daerah asal, daerah hasil dari fungsi linear. Tapi sebelum itu, kita harus kenalan dulu nih. Apa sih syaratnya? Gimana sih domainnya? Kalau domainnya seperti ini, hasilnya seperti apa? Nah, kita kenalan dulu sama daerah asalnya terlebih dahulu. Jadi, ada beberapa kriteria ya, daerah asalnya. Daerah asal dulu nih ya. Yang pertama nih, kalau misalkan kita nggak diketahui DF-nya atau domainnya, jadi di soal itu cuma fungsi aja gitu, nggak ada domain atau nilai himpunan domainnya gitu, nggak ada sama sekali. Maka domainnya itu pasti seluruh bilangan real, mau itu negatif, mau itu 0, mau itu positif bilangannya ya. Pasti domainnya ya ini semua gitu. Jadi kita mau pakai nilai berapapun bebas. Itu maksudnya ya. Untuk yang pertama. Kalau yang kedua nih, misalkan di soal tentukan fungsi ini domainnya bentuknya himpunan kayak gini. Misal ya, saya tulis di sini domainnya itu misalkan himpunan 2, 3, 5 misalkan. Nah, kalau bentuk domainnya seperti ini, ya udah domainnya ya himpunan ini gitu, nggak usah dicari-cari lagi gitu ya. Itu maksud yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kalau bentuknya begini. Jadi misal domainnya itu dibatasi atau punya interval. Jadi misalkan min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 misalkan. Misal bentuknya begini domainnya, maka harus kita jabarkan ya. Jadi kita jabarkan. Nah, kalau bentuknya ada sama dengan begini, nih, ada sama dengan kayak gini, berarti si min 1 sama 2-nya ikut, sehingga domainnya itu min 1, 0, 1, 2. Jadi kalau misalkan ada tanda sama dengan begini, berarti min 1-nya ikut, 2-nya ikut gitu. Tapi kalau misalkan, saya tulis di mana ya? Sini deh, bawah. Tapi kalau misalkan nih, bentuknya itu domainnya begini. 1 kurang dari X lebih besar sama dengan 3 misalkan. Berarti domainnya itu sama aja, kita jabarkan dulu. Karena si 1 ini nggak sama dengan, berarti 1 nggak ikut. Berarti langsung 2 gitu. Jadi 2 sampai 3 kan? Karena ini sama dengan, berarti 3-nya ikut. 3 gitu ya. Kalau misalkan bentuknya begini, ya udah. Saya tulis di sini biar ini. Misal berapa ya? Min 1 kurang dari X, tapi X-nya lebih besar dari 3 misalkan. Nah, kalau tandanya begini, si min 1 sama 3-nya nggak ikut. Berarti domainnya min 1 nggak ikut nih, berarti langsung 0. Ya nggak? 1, 2, 3-nya ikut nggak? Nggak usah. Kenapa? Karena dia tandanya bukan sama dengan. Jadi sampai sini. Gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau domainnya masih bentuk interval seperti ini, kita harus jabarkan seperti bentuk nomor 2. Gitu. Oke? Paham ya? Kalau nggak paham nanti bisa tanyakan atau bisa pause ulangi video ini. Oke, yang keempat, terakhir. Kalau bentuknya begini, Bu, gitu ya, misal DF-nya itu misalkan bentuknya X lebih dari sama dengan 2. Ya udah kita jabarkan kan. Nah, ini kan lebih dari 2 nih. Berarti 2, 3, 4. Kita nggak tahu sampai berapa. Titik gitu ya. Itu maksudnya. Kalau kurang dari misalkan DF-nya itu X kurang dari sama dengan 3 misalkan. Berarti kan ini domainnya itu kan kiri, kita nggak tahu kirinya berapa, bla 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 bla, 1, 2. Nah, 3-nya ikut apa enggak nih?
tiganya ikut. Kenapa? Karena tandanya sama dengan. Kalau ini nggak ada sama dengan nih, kalau ini nggak ada sama dengan, berarti tiganya nggak ikut sampai sini. Gitu ya maksudnya. Oke, itu maksud dari daerah asal. Jadi ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan seperti ini. Jadi nomor 1 itu kalau nggak diketahui ya bilangan real pokoknya. Kedua seperti ini ya seperti ini. Ketiga dan 4 harus dijabarkan. Itu intinya ya. Oke, lanjut ke sekarang daerah hasil. Nah, kalau misalkan domainnya seperti itu, daerah hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi ini maksudnya. Jadi yang pertama, tadi kan kalau domainnya itu bilangan real semua, maka ya range-nya otomatis semua bilangan real gitu. Ya, kalau domainnya asalnya aja semuanya, ya akhirnya juga semuanya gitu. Terus yang kedua, ya, kalau himpunannya begini, maka range bentuknya harus seperti ini. Ya, misalkan domainnya itu 1, 2, 3. Nah, setelah dicari-cari, ternyata range-nya itu adalah misalkan 10, 12, 14. Nah, harus ditulis begini ya. Kalau domain bentuknya seperti ini, maka range-nya harus ditulis seperti ini juga. Gitu maksudnya ya. Yang ketiga sama sistemnya kayak nomor 2. Jadi kalau domainnya seperti ini, maka range-nya itu harus kita tulis seperti ini gitu ya. Harus bentuknya sama kayak domain gitu. Yang keempat juga sama ya. Gampang lah ya. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama begini deh. Diketahui ada fungsi dari A dipetakan ke R. Ya, dari A dipetakan ke bilangan real maksudnya. Nah, fungsinya itu ini. Domainnya katanya ini. Maka tentukanlah daerah hasil gitu ya. Nah, kalau bentuknya begini, ini kan bentuk nomor 2 ya tadi ya. Kalau bisa dilihat sebelumnya, jadi ini bentuk nomor 2. Karena bentuknya sudah himpunan, maka nggak usah kita apa-apain gitu ya, nggak usah kita jabarkan. Otomatis domainnya ketiga itu. Maka range-nya kita cari dari domain ini gitu ya. Oke, fungsinya seperti ini. Ingat, fx itu sama dengan y, atau y sama dengan fx, sama aja. Nah, dari himpunan ini, karena ini adalah domain, maka kita masukkan nih nilainya ke si fungsi. Nah, yang pertama min 3. Nah, setelah kita sudah masukkan, ternyata f min 3 itu sama dengan min 3 gitu ya. Lalu kita masukkan lagi F2. Nah, sama dengan seperti ini. Nah, udah begini, hasilnya adalah 7. Terus dimasukkan lagi domainnya, yaitu 3. Ya udah, hasilnya 9. Maka range-nya, range-nya harus ditulis seperti ini, karena domainnya asalnya seperti ini. Gitu ya maksudnya. Nah, jadi domainnya diurutkan nih. Kalau min 3 yang pertama, hasilnya min 3 gitu ya. 2 yang kedua sini berarti hasilnya 7. Ini 3, harusnya 9 gitu ya. Jadi range-nya ditulis seperti ini kalau domainnya seperti ini. Nah, terus grafiknya seperti apa sih, Bu? Gitu. Grafiknya seperti ini. Jadi dipetakan. Kalau x-nya min 3 katanya kan range-nya 3, jadi dipetakan begini. Lalu x-nya 2, domainnya 2, range-nya 7 gitu ya. Kalau domainnya 3, range-nya 9. Nah, terus gambar grafiknya gimana nih, Bu, kalau begini? Jadi kalau gambar garisnya seperti ini. Nah, kalau di gambar grafik ya, seperti ini. Ya, jadi ditarik garis dari sini sampai sini saja. Kenapa? Karena himpunannya dari sini sampai sini. Dari min 3 sampai 3. Jadi dari range-nya min 3 sampai 3. Gini. Nah, nentuin domainnya gimana? Ya ini tadi yang sudah diplot-plotkan. Buat nentuin range-nya itu gimana? Ya ini yang sudah diplot-plotkan. Itu yang sudah didefinisikan. Seperti itu.
Kita lanjut ke nomor 2 ya. Jadi nomor 2, nah diketahui fungsinya begini. Nah, nih enak nih, domainnya seperti ini. Maka tentukan daerah hasil. Nah, kalau kita jabarkan domainnya, ini kan lebih dari sama dengan min 2, berarti ke kanannya min 2. Bener nggak? Iya, betul. Nah, sekarang min 2-nya ikut apa enggak nih? Min 2-nya ikut. Kenapa? Karena tandanya sama dengan. Berarti di sini min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Kita nggak tahu nih sampai mana gitu ya. Pokoknya sebelah kanan min 2 aja. Nah, setelah itu kita masukkan. Di sini saya ambil, jadi kita kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita cukup ambil 2 titik saja, nggak usah banyak-banyak. 2 titik untuk membuktikan persamaan garisnya gitu ya. Oh sorry, grafiknya maksudnya. Nah, saya ambil di sini min 2 sama 1 ya. Di sini 1 kan. Kalian juga boleh kok ngambil min 1, 2 atau 0, 3, terserah kalian. Pokoknya selagi domainnya masih antara min 2 sampai seterusnya ke kanan gitu ya, bebas. Saya ambil 2 titik. Yang pertama min 2 ya. Min 2 ternyata range-nya itu min 1. Saya ambil titik 1, ternyata range-nya 2. Nah, kalau begini berarti ini kan dari min 1 ya. Karena saya ngambil awalan nih dari min 1. Berarti range-nya itu dimulai dari min 1 gitu. Kalau bisa kalian ambil dari yang pertama dulu untuk menentukan nilai Y-nya gitu ya. Karena ini dimulai dari min 1, ternyata seterusnya itu min 2, 3 gitu, 2 dan seterusnya. Berarti kan ke arah kanan ya. Yang satunya negatif, yang satu positif nih. Negatif berarti hasil ke sana nih, hasil 1 ini 2, berarti ke arah kanan. Artinya range-nya adalah seperti ini. Kalau dilihat dari grafik misalkan, kita plotnya seperti ini. Jadi saya di sini tadi ngambil min 2 sama 1 ya. Ketika saya min 2, range-nya 1, berarti saya mulai titik di sini. Ketika titiknya 1, saya mulai 2. Otomatis range-nya dimulai dari min 1 ke atas nih. Iya nggak? Ini yang dimaksud range. Range itu arah sumbu Y seperti ini. Ini range daerah hasil ya. Nah, yang X ini disebut dengan domain. Nah, seperti ini. Jadi tadi kan saya dapatnya range-nya pertama min 1, berarti sini. Berarti diawali min 1 ke atas kan? Artinya berarti min 1-nya ke kanan gitu ya. Min 1-nya ke kanan. Nah, yang kedua, domain. Saya mulai dari min 2 dan 1. Berarti ke sana terus domainnya kan? Nah, terus garis ini kenapa bisa sampai lurus begini? Karena kita kan nggak tahu domainnya sampai berapa. Iya nggak? Min 2 ke kanan itu kita nggak tahu nih berhentinya sampai kapan. Ya udah, lurus terus. Nah, terus kenapa yang ini nggak nggak digaris Bu ke bawah sini? Ya karena dimulai dari min 2 domainnya. Jadi ya dimulai dari sini gitu. Oke? Paham ya? Kalau nggak paham nanti bisa tanyakan ke kolom komentar atau untuk siswa saya bisa lewat Classroom ya. Oke, maksudnya seperti itu ya. Jadi ini yang sumbu Y ini dimaksud range, domain ini ya dimaksud dengan sumbu X. Jadi domain itu berada di sumbu X, range itu berada di sumbu Y gitu ya. Oke, lanjut untuk nomor 3. Nah, soal nomor 3 nih seru. Yaitu dia nggak diketahui bilangan real berarti kan. Jadi ini pasti domainnya adalah semua bilangan real. Jadi bilangan berapapun, mau min 1, 0, 1, pokoknya negatif, 0, positif gitu ya, terserah, asalkan dia bilangan real. Nah, di sini kan kita bingung nih, domainnya yang mana. Nah, kita hanya cukup menentukan 2 titik saja, ya, mau 2, mau 3, terserah. Cukup 2 titik sebetulnya. Di sini saya ngambil yang pertama min 1, yang kedua 2. Terserah kalian mau dari pokoknya yang satunya negatif positif ya.
kalau bisa. Jadi biar seimbang gitu ya. Oke, yang pertama min 1, ketika saya masukkan nilai ini ke fungsi, ke sini, hasilnya adalah range-nya min 2. Sekarang yang 2, ketika saya masukkan 2 ke fungsi, maka range-nya 7. Sehingga ya, daerah hasilnya anggota real. Kok anggota real, Bu? Kan kita udah nentuin ini semua. Ya tadi, kalau domainnya anggota real, otomatis range-nya juga anggota bilangan real gitu ya maksudnya ya. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, jadi ketika saya ngambil min 1 tadi ya, range-nya 2 gitu di sini. Ketika saya ngambil 2, range-nya 7. Sebetulnya garis ini nggak putus nih. Garis ini nggak putus terus sampai ujung terus. Karena apa? Karena range-nya itu bilangan real, kita nggak tahu sampai berapa bilangannya gitu ya. Makanya ini garisnya sebenarnya lurus kayak gini gitu ya. Jadi lurus sebetulnya garisnya. Nah, itu beberapa contoh dari menentukan daerah asal dan daerah hasil. Nah, setelah ini kita sebelum masuk untuk menentukan persamaan fungsi linearnya dari daerah hasil atau apapun, kita belajar dulu tentang persamaan garis lurus. Untuk itu nanti lanjut ke video selanjutnya.